Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifki Indriani dari program Sarjana Akuntansi kelas A1. NPM saya 18133100148. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisis rasio profitabilitas dari PT Waskita Karya Tbk. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih PT Waskita Karya itu perusahaan dalam bidang apa? Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan profil terkait PT Waskita Karya. Berikut adalah profil perusahaan PT Waskita Karya Tbk. Nah, PT Waskita Karya adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini berasal dari nasionalisasi perusahaan Belanda Volker Annemiek Maatschappij NV pada tahun 1961 dan berubah bentuk menjadi Persero pada tahun 1973. Jenis perusahaan ini yaitu BUMN yang sudah go public. Nah, kantor pusatnya berada di Jakarta Timur. Untuk kode saham yaitu WSKT. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen sebagaimana ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan oleh penjualan dan investasi. Adapun tujuan dan manfaat rasio profitabilitas antara lain, yang pertama, untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Nah, dari pemaparan tujuan dan manfaat rasio profitabilitas, pasti teman-teman sudah paham. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis profitabilitas. Nah, untuk jenis rasio profitabilitas yang pertama yaitu margin laba bersih atau net profit margin. Nah, net profit margin ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Margin laba bersih ini disebut juga profit margin ratio atau rasio margin laba. Nah, semakin tinggi net profit margin, maka semakin baik operasi suatu perusahaan. Rumus untuk margin laba bersih yaitu net profit margin atau margin laba bersih sama dengan laba bruto dibagi penjualan. Selanjutnya yaitu ROI atau Return of Investment. Nah, ROI ini merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rumus untuk mencari RIO yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Jenis rasio profitabilitas selanjutnya yaitu ROE atau Return on Equity. Nah, ROE ini adalah ukuran pengembalian yang diperoleh pemilik atau pemegang saham preferen dan saham biasa atas investasi di perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini juga menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Nah, untuk mencari ROE yaitu dengan rumus
ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas. Jenis rasio yang terakhir yaitu laba per lembar saham. Nah, rasio laba per lembar saham atau juga disebut dengan rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Jika rasio ini rendah, berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, begitupun sebaliknya. Untuk mencari rasio laba per lembar saham yaitu dengan cara laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung rasio profitabilitas pada PT Waskita Karya Tbk. Nah, yang pertama kita akan menghitung net profit margin. Nah, untuk rumus menghitung net profit margin yaitu laba bruto dibagi penjualan. Untuk tahun 2018 terdapat net profit margin sebesar 18,2% dan untuk tahun 2019 terdapat net profit margin sebesar 18%. Nah, kesimpulannya yaitu net profit margin pada tahun 2018 sebesar 18,2%, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 18%. Hal ini menunjukkan penurunan rasio dari tahun 2018 ke tahun 2019. Artinya, biaya-biaya yang digunakan relatif tinggi. Selanjutnya yaitu menghitung ROI atau Return on Investment. Untuk rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Nah, terdapat pada tahun 2018 ROI sebesar 4% dan untuk tahun 2019 terdapat ROI sebesar 0,8%. Kesimpulannya adalah ROI tahun 2018 menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 4%. Kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 0,8%. Artinya, hasil pengembalian investasi menurun dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROI. Selanjutnya yaitu menghitung ROE. Nah, untuk rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas. Untuk ROE, PT Waskita Karya Tbk tahun 2018 berjumlah 16%, sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 4%. Nah, kesimpulannya yaitu ROE tahun 2018 sebesar 16%, sedangkan tahun 2019 menurun menjadi 4%. Nah, penurunan tersebut sangat drastis, artinya perusahaan PT Waskita Karya tidak efisiensi dalam penggunaan modal sendiri.